Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini berjalan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari supply and demand ya. Permintaan dan penawaran akan uang. Nah, kita ketahui ya, uang itu memegang peranan sangat penting ya dalam suatu perekonomian negara ya, karena uang adalah sebagai alat tukar yang sah ya. Masyarakat dan produsen ini sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam bertransaksi. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya permintaan uang dari masyarakat. Nah, sedangkan pemerintah sebagai pengatur kebijakan wajib menyediakan uang, yaitu dengan melakukan penawaran uang. Oke, mari kita simak ya. Simak videonya sampai habis ya, sampai selesai ya. Pelajaran materi permintaan dan penawaran uang ini ya. Oke. Pengertian akan permintaan uang ya. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Kedua, suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu ya dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Ketiga, bisa juga diartikan kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Ya, berdasarkan teori permintaan uang atau money demand, permintaan uang ini dibagi menjadi dua, yaitu satu teori Keynes, yang kedua teori kuantitas atau uang klasik. Nah, teori Keynes ini menyatakan bahwa ada tiga motivasi orang itu mau memegang uang ya. Pertama, untuk motif transaksi, yaitu memegang uang itu dengan tujuan mempermudah kegiatan bertransaksi sehari-hari ya. Contohnya kalau kita ingin membeli suatu barang ya dengan uang, itu lebih mudah ya, lebih cepat bayarnya, harus dengan uang cash ya. Maka kita memegang uang itu untuk motif transaksi ya. Seperti di pasar juga ya, semua orang yang ada di pasar tuh memegang uang gunanya untuk berjual beli ya barang yang ada di pasar. Jadi motifnya untuk transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu untuk mempersiapkan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalnya ketika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan ya. Kalau tidak punya tabungan ya bagaimana membayarnya ya, rumah sakit. Nah, misalkan juga ketika kita menyimpan uang di jok motor untuk ya 10.000 ya atau 20.000 untuk jaga-jaga ketika ban motor kita bocor, maka kita punya uang ya. Atau untuk membeli bahan bakar ketika bahan bakar kita habis, itu motifnya adalah berjaga-jaga, memegang uang untuk berjaga-jaga. Nah, yang ketiga adalah motivasi mendapatkan keuntungan atau motivasi spekulasi, yaitu misalnya seorang membeli emas ya saat emas itu harganya rendah, sedang turun nih harga emas, dan menjualnya kembali saat harga emas sedang naik. Nah, disinilah maksud dari spekulan, dia mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan menjualnya itu. Dan contohnya misalnya juga kalau ada orang yang membeli saham dan akan dijual kembali harga saham itu kalau naik ya. Coba-coba, walaupun dia belum tahu tuh harga kapan naiknya ya, entah untung entah rugi, ini namanya spekulasi ya. Nah, motif ini namanya motif untuk mendapatkan keuntungan atau spekulasi. Oke, teori kuantitas ya, kita akan tadi teori Keynes. Sekarang kita bahas teori kuantitas. Teori kuantitas dipelopori oleh David Ricardo. Dia menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang ya sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Nah, jadi kuat atau lemahnya uang itu tergantung pada uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun. Jadi kalau banyak murah ya, kalau langka ya jadi mahal. Di mana-mana begitu ya. Menjadi setengah dari semula.
Dan juga sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah ya, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Ya, teori kuantitas ini juga klasik ini diperkuat lagi oleh Irving Fisher ya. Irving Fisher menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang ini ya sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Nah, dari kedua kesimpulan tersebut ya, Irving Fisher dan Ricardo, kita ambil kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga itu merupakan akibat perubahan jumlah uang yang beredar. Ya, bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Nah, menurunnya nilai mata uang ini sama artinya dengan naiknya harga. Ya. Nah, pendapat tersebut bisa kita lihat ya dalam persamaan sebagai berikut ya. Nah, ini persamaannya atau rumusnya adalah money dikali velocity atau kecepatan sama dengan price ya, harga dikali transaksi ya, jumlah transaksi. Artinya gini, banyaknya uang dan kecepatan peredaran uang ya dikali peredaran uang itu sama dengan price dikali jumlah transaksi barang. Ya, keterangannya sebagai berikut ya. Kalau M itu adalah money, V itu velocity, kecepatan peredaran uang, P itu prices ya, harga ya, tingkat harga, T itu transaction, jumlah transaksi atau barang atau jasa. Dari rumus ini kita bisa mendapat 4 turunan ya untuk mencari banyaknya uang, yaitu ya prices kali banyak transaksi, jumlah transaksi dibagi velocity ya, kecepatan peredaran uang. Yang kedua, kalau mencari harga price ya, tingkat harga, maka sama dengan money dikali kecepatan velocity ya, kecepatan peredaran uang dibagi transaction, jumlah transaksi barang atau jasa. Yang ketiga, velocity, kalau kita mau mencari kecepatan peredaran uang, jadi rumusnya adalah sama dengan kecepatan peredaran uang sama dengan price dikali transaksi ya, jumlah transaksi barang dan jasa dibagi money, jumlah uang yang beredar. Yang keempat, apabila kita mau mencari transaksi ya, jumlah transaksi barang atau jasa, T sama dengan money, jumlah uang yang beredar dikali oleh velocity, kecepatan uang beredar dibagi oleh price ya, tingkat harga. Ya, kita bikin contoh ya. Kita lihat contoh soal nomor 1 ya. Misalkan di Jakarta nih, daerah Jakarta ya, jumlah uang yang beredar ya 25 juta. Misalkan contoh kecil aja ya. Nah, kalau soal buntutnya dipanjangin nggak apa, misal 25 miliar juga boleh, tapi nggak apa-apa lah, sama aja. 25 juta misalkan, ambil contoh yang angka yang lebih kecil. Dengan kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Nah, apabila harga di pasar tersebut 50.000 per unit ya, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, kita jawab ya. Diketahui M ya, jumlah uang beredar itu 25 juta. Nah, kecepatannya 10 kali lipat. Nah, harga di pasar itu 50.000. Nah, berapa jumlah transaksi barang? Nah, kita ambil rumusnya adalah T sama dengan jumlah uang yang beredar dikali kecepatan uang beredar dibagi oleh harga, tingkat harga. Jadi T-nya sama dengan 20, T-nya sama dengan money-nya 25 juta. Ini ya, peredaran uang 25 juta dikali 10 kali lipat peredaran kecepatan beredarnya 10 kali lipat ya, dibagi jumlah harga di pasaran, yaitu 50.000 per unit. Maka ketemunya adalah jumlah transaksinya
barang dan jasanya adalah sebanyak 5.000. Artinya jumlah barang yang dijual di pasar di Jakarta ada sebanyak 5.000. Adapun besarnya permintaan uang itu pasti tidak datang dengan sendirinya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya permintaan uang ya. Permintaan uang itu masyarakat menginginkan uang. Ada beberapa faktor penyebabnya ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang ya ada kurang lebih ada 5 ya. 5 ya. Satu misalnya kekayaan masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu semakin kaya, semakin meningkat kekayaannya, maka kebutuhan uangnya akan naik ya. Misalnya ketika dia mempunyai rumah besar, rumah mewah, rumah besar ya, permintaan uangnya pasti akan meningkat karena kebutuhan uangnya untuk memelihara atau pemeliharaan rumahnya itu juga akan tinggi ya, seperti biaya pemeliharaannya, biaya listriknya, biaya kebersihan, biaya keamanan ya. Hal ini akan memicu permintaan jumlah uang. Jadi kekayaan masyarakat ya, satu faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah kekayaan masyarakat. Kedua, tingkat harga. Nah, ketika harga suatu barang naik, maka permintaan uang juga ikut naik ya. Ya, karena orang butuh uang yang lebih banyak untuk membayar atau untuk membayar barang yang naik tadi. Contohnya ketika mau lebaran ya, bulan puasa itu harga sembako naik ya, maka saat itu juga orang butuh uang yang lebih banyak untuk membeli sembako itu. Harga yang naik walaupun naik, maka permintaan uang akan bertambah. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kredit. Nah, ketika fasilitas kredit yang meminjam uang dengan kredit ya, bunga rendah, syaratnya dipermudah, maka orang akan tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu mengembalikan. Maka ketika kredit dipermudah, maka jumlah permintaan juga akan ikut naik. Yang keempat, sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran yang berlaku ya, misal ketika sistem pembayaran dipermudah, misalnya ketika orang membeli suatu barang bisa dengan menggunakan kartu kredit atau cara pembayarannya bisa diangsur dengan cara yang lebih mudah. Hal ini akan memicu masyarakat akan permintaan uang. Kemudian yang kelima adalah kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Nah, jika seorang mempunyai pendapatan yang tidak pasti, biasanya dia cenderung akan ya mensortir ya. Cenderung dia mengurangi konsumsi atau menyeleksi keperluan-keperluan yang tidak dibutuhkan. Tapi ketika seorang itu memiliki kepastian pendapatan, misalnya seorang pegawai negeri yang punya pendapatan pasti, seorang pegawai negara, beda dengan orang yang tidak mempunyai pendapatan pasti ya, seperti tukang ojek atau tukang beca atau pendapatan yang dari tidak ada kepastian tiap bulannya, maka dia cenderung akan berhati-hati untuk menggunakan uangnya. Beda dengan seorang pegawai negeri atau pegawai yang mempunyai gaji bulanan, maka contohnya ketika dia akan mendapat THR ya, akan cair, maka permintaan uang akan naik karena dia akan membelanjakan uang itu untuk membeli belanja kebutuhan di pasar menghadapi lebaran, karena dia yakin THR akan cair gitu. Seperti itu ya contohnya. Makanya ketika kepastian tentang pendapatan juga akan memicu permintaan uang. Oke, tadi kita sudah bahas tentang permintaan uang ya, permintaan uang. Sekarang kita akan bahas tentang penawaran uang ya. Penawaran uang artinya yang menyediakan uang. Nah, ketika orang meminta, harus ada yang menyediakan. Nah, arti dari penawaran uang adalah jumlah uang yang ada yang siap beredar untuk keperluan, jumlah uang ya, jumlah uang. Jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Nah, uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral ya, baik uang logam maupun uang kertas. Uang logam dan uang kertas ini ya, jadi dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, sedangkan uang beredar adalah
semua jenis uang yang ada dalam perekonomian termasuk di dalamnya jumlah uang dalam peredaran itu ditambah, maksudnya uang logam dan uang kertas ditambah lagi dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Nah, jenis-jenis uang yang beredar ya, biar kita tahu. Jenis uang yang beredar ada 3 ya. Satu M1 atau narrow money ya, uang kertas dan uang giral. Jenis uang ini ya jenis uang yang paling cepat cair ya, karena cepat dibelanjakan, terdiri dari uang kartal. Uang kartal itu uang yang kita pegang sehari-hari, itu uang logam dan uang kertas ya, yang kita gunakan seperti uang belanja di pasar atau di itu namanya uang kartal. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Contohnya giro ya, kartu kredit, wesel atau cek. Nah, itu namanya uang giral. Yang kedua adalah M2 broad money, yaitu M1 ditambah uang kuasi. Nah, broad money ini penjumlahan dari uang tadi ya, uang kartal dan uang giral ditambah uang kuasi. Uang kuasi ini adalah biasa disebut near money ya. Near money itu kekayaan yang meskipun ia tidak bisa digunakan sebagai alat tukar, tetapi uang kuasi ini dapat diubah dengan cepat menjadi uang kartal atau uang giral ya. Contohnya ya deposito berjangka pendek ataupun tabungan. Jadi kalau Anda punya tabungan ya, tabungan bisa ditukar dengan bisa diambil di bank dan dapat dicairkan menjadi uang kartal. Yang ketiga M3 ya, M3 ini M2 ditambah deposito berjangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, apabila perekonomian di negara-negara semakin maju ya, porsi penggunaan uang kartal itu semakin berkurang atau lebih sedikit yang akan digantikan oleh uang giral dan uang kuasi. Di era sekarang ini pembayaran itu lebih banyak menggunakan e-money. Ini kalau di negara-negara yang sudah maju ekonominya, maka penggunaan uang kartal itu semakin berkurang ya, akan digantikan uang kuasi tadi atau uang yang deposito. Oke, faktor yang mempengaruhi penawaran uang nih, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pemerintah mengeluarkan uang itu kebijakan moneter ya. Itu sering hafal ya, kebijakan moneter yang menyangkut uang ya, kebijakan moneter. Terus pendapatan, ketiga nilai tukar rupiah ya. Kita bahas satu-satu ya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dia unsurnya adalah open market ya, open market ya, membuka ya, kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral nih sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang nih. Contoh kebijakan open market itu kebijakan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian surat berharga. Nah, ketika pemerintah menjual surat-surat berharga, maka sebenarnya pemerintah itu sedang mengurangi jumlah peredaran uang ya. Begitu juga sebaliknya ya. Yang B tadi A ya, open market. B, diskon policy, kebijakan suku bunga ya, diskon policy atau biasa disebut dengan diskonto. Ketika suku bunga sedang naik, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang ya, atau mengurangi uang beredar. Begitu juga sebaliknya, seperti itu ya. C, cash ratio atau cadangan cash di bank. Ketika pemerintah sedang menaikkan cadangan cash di bank, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang atau mengurangi uang beredar ya. Yang ke D ya, kredit selektif ya, berhubungan dengan fasilitas ya, kredit ya. Kalau pemerintah itu sedang memberikan fasilitas kredit yang mudah, suku bunga yang rendah, dan kemudian persyaratan akan penawaran uang, maka ini pemerintah sebenarnya sedang melakukan pemerintah sedang memberikan kredit sedang melakukan penawaran uang. Tapi ketika pemerintah memberikan kredit selektif ya, 5C yang sangat ketat, maka pemerintah itu sedang mengurangi penawaran uang atau mengurangi uang beredar.
jadi diperketat itu. Jadi secara tidak langsung kejadian inflasi ya, deviasi dan kebijakan moneter ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Tadi yang ke satu kebijakan moneter ya. Karena yang kedua ada pendapatan. Nah, pendapatan ini ketika pendapatan naik, maka jumlah penawaran uang dari pemerintah juga ikut naik. Contohnya ketika ada pengumuman kenaikan UMR ya, maka akan diikuti kejadian pemerintah menaikkan jumlah ketersediaan jumlah uang. Jumlah ketersediaannya harus lebih karena oleh pemerintah akan diperuntukkan untuk membayar kenaikan UMR tersebut. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua pendapatan ya. Yang ketiga adalah nilai tukar. Nah, nilai tukar rupiah maksudnya adalah kemampuan mata uang ya, mata uang kita dalam negeri rupiah ditukar dengan mata uang asing ya. Ketika nilai rupiah menguat, orang akan tertarik untuk menukarkan atau rupiahnya dengan uang asing. Karena dengan harapan untuk memperoleh laba dari selisih pembelian dan penjualan mata uang asing tersebut. Oke, jadi kesimpulannya adalah permintaan uang sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu ya, dan penawaran uang sama dengan ketersediaan uang dalam kurun waktu tertentu juga. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.